Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita yang ke 19 dari kajian kisah sahih para nabi susunan Al-Imam Ibn Katsir yang telah diterjemahkan. Kita bacakan sudah sampai halaman jilid 1 halaman 153, dimana sebelumnya perjuangan Nabi Nuh mendakwakan kaumnya sampailah pada perintah Allah untuk membuat kapal besar, dan juga Allah turunkan bala, yaitu dengan hujan, dibukakannya pintu-pintu langit dan dikeluarkannya air dari dalam bumi, sehingga tidak ada satupun makhluk yang selamat kecuali yang naik bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Dan permintaan dalam surat Quran surat Nuh 71, 25, 27 A'udzubillahi minasyaitonir rajim mimma khati'atihim ughraku faudakhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Ayat ini kita telah bahas di kajian yang lalu. Lalu kita teruskan. Ibnu Katsir menuliskan, Allah SWT pun mengabulkan permintaan Nabi Nuh alaihissalam sehingga tidak seorang pun dari mereka yang tersisa. Maksudnya Allah sama sekali tidak menyisakan tempat tinggal bagi orang kafir. Lalu bagaimana dengan sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa Auj bin Unuk yang dipanggil dengan sebutan Ibnu Inak sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Nuh alaihissalam sampai pada zaman Musa alaihissalam. Mereka mengatakan bahwa Ibnu Inak adalah seorang yang kafir, ingkar, angkuh, lagi sangat sombong. Ia menjalani hidup dengan tidak mendapatkan petunjuk darinya. Bahkan dia adalah anak zina yang dilahirkan oleh ibunya. Unuk bintu Adam, selama hidupnya dia senantiasa menangkap ikan di lautan dan membakarnya di bawah terik matahari. Ketika Nuh berada di atas kapal, Ibnu Inak berkata kepada Nuh, "Untuk apa piring kecil milikmu ini, hai Nuh?" seraya mencelanya. Para ahli tafsir juga menyebutkan bahwa tinggi Ibnu Inak adalah 3.333 sepertiga hasta, dan berbagai cerita lainnya mengenai diri Ibnu Inak yang seandainya tidak tertulis di dalam buku-buku tafsir atau buku-buku sejarah lainnya, niscaya kami tidak akan menyajikan kisahnya ini, karena cerita yang ada sangat bertolak belakang dengan logika dan nas manqul begitu. Itu kita lanjutkan di halaman 154-nya. Sangat tidak masuk akal bagaimana mungkin Allah Ta'ala membinasakan anak Nuh alaihissalam karena kekufurannya, padahal ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang yang beriman. Tetapi dia tidak membinasakan Auj bin Inak, padahal dia adalah seorang yang paling zalim dan sesat. Kisah tersebut bertolak belakang dengan nas manqul, karena Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma aghraqnal akharin," kemudian kami tenggelamkan yang lain, dalam surat As-Saffat 3782. Allah juga berfirman, "Wa qalu Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Dan Nuh berkata, "Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi." Surat Nuh 71 ayat 26. Kemudian mengenai tinggi Ibnu Inak seperti yang dikemukakan oleh sebagian ahli tafsir, itu juga bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam kitab As-Sahihain. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,
innallaha khalaqa adama wa tuluhu situna dhira'a thumma lam yazalil khalqa yanqusu hatta al-an. Sungguh Allah telah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta dan makhluk ini masih terus berkurang tingginya sampai sekarang ini. Tuh di sini telah ditakdir. Ini adalah nas yang ditetapkan oleh seorang yang benar-benar jujur lagi maksum, yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ya, jadi itu perlu diperhatikan kebenaran tentang berita Ibnu, ya, tentang berita itu, tentang raksasa itu, ya. Ibnu Katsir menolaknya. Inna wa illa wahyu yuha, ya. Nah, karena ada hadis tadi menjelaskan, ya, Nabi Adam tingginya sekian-sekian dan makin lama makin pendek manusia itu. Ya, dan ini berita dari Rasulullah, tidak lain Al-Quran ini adalah wahyu yang diwahyukan padanya. An-Najm 534. Tinggi manusia ini akan terus berkurang dari sejak Adam sampai pada saat mereka menerima berita tersebut hingga hari kiamat kelak. Dengan demikian tidak ada seorang pun dari anak cucu Adam yang lebih tinggi dari Adam alaihissalam. Lantas mengapa sebagian orang mengaku ahli tafsir mengabaikan hal tersebut, justru mengumumkan kebohongan yang dilansir dari Alkitab yang telah mengubah dan mengganti kitab Allah Ta'ala, serta menyimpangkan dan menafsirkan dengan penafsiran yang salah, juga meletakkannya tidak pada tempatnya. Lalu bagaimana pendapat Anda terhadap upaya untuk melakukan penukilan atau memberikan kepercayaan kepada mereka ahli kitab, padahal mereka itu para pengkhianat dan pendusta, yang mudah-mudahan Allah selalu melaknat mereka sampai hari kiamat kelak? Saya pikir berita mengenai Auj bin Inaq tidak lain hanya cerita yang dibuat-buat oleh orang-orang zindik dan jahat serta musuh para nabi. Wallahu a'lam. Ya, penulis yaitu Ibnu Katsir rahimahullah telah dengan baik menguraikan berita tentang Auj bin Inaq. Saya telah menambah penjelasan masalah ini dan menukil beberapa kesepakatan ulama ahli hadis bahwa hadis tersebut adalah bohong, maudhu, ya, dusta, palsu. Beberapa komentar saya terhadap buku Ta'wil Mukhallifil Hadis halaman 524 ya, ini pentahqiq saya Salim. Kemudian Allah menceritakan seruan Nuh alaihissalam kepada Rabbnya mengenai anaknya, dan juga pertanyaan yang diajukan padanya tentang tenggelamnya anak tersebut dalam rangka mencari pengetahuan tentang hal itu. Bentuk pertanyaan yang diajukan Nuh adalah sebagai berikut. Sungguhnya engkau telah berjanji padaku untuk menyelamatkan keluargaku bersamaku, dan anakku itu adalah salah satu dari keluargaku. Ya, ini pertanyaan. Pertanyaan itu langsung dijawab bahwa anaknya itu bukanlah termasuk keluargamu yang aku janjikan baginya keselamatan. Maksudnya kami telah katakan kepadamu, ya, anak yang kafir itu tidak masuk dari keluarga Nabi Nuh. Karena Allah berfirman, wa halaka ila man sabaqa alaihil qawlu minhum, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka, yaitu surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 27. Anaknya itu adalah salah seorang dari mereka yang telah dahulu ditetapkan akan ditenggelamkan karena kekufurannya. Oleh karena itu dia dikeluarkan dari lingkaran orang yang beriman, dan dia tenggelam bersama kelompoknya dari kalangan kaum kafir dan sewenang-wenang. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, qila ya Nuh bit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumati'uhum thumma yamussuhum minna adzabun alim. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan, dan kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Hud 11:48. Ya, ayat ini juga menjelaskan bahwa ada sebagian manusia diberi nikmat di muka bumi ini dengan kehidupan dunia, ya,
Ada, nah tapi nanti di akhiratnya diazab begitu. Nauzubillah, kita semoga ya kita tidak mau dari golongan orang seperti itu. Kita ingin di dunia bahagia, dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini merupakan perintah yang disampaikan pada Nuh alaihissalam ketika air sudah surut dari permukaan bumi hingga memungkinkan untuk berusaha dan bertempat tinggal di sana. Dia diperintahkan turun dari perahu dari kapalnya setelah sebelumnya mengarungi luapan air bah ke Bukit Judi, yaitu sebuah bukit di suatu pulau yang sangat terkenal. Bisalami minna wa barakat. Turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan. Hud 48. Maksudnya turunlah engkau dari perahu itu dengan selamat dan penuh keberkahan. Juga keberkahan atas umat-umat yang akan lahir kelak, yakni anak-anakmu, karena Allah tidak memberikan keturunan. Ya, halaman 157 ya. Karena Allah tidak memberikan keturunan terus kepada orang yang mukmin ya, yang bersama Nuh kecuali hanya dia Nuh saja, dan Allah Ta'ala telah berfirman jadi orang-orang bersama Nuh tidak mendapat keturunan kecuali Nabi Nuh saja ya. Jadi benar-benar generasi selanjutnya generasi Nabi Nuh alaihissalam. Waja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak cucunya orang yang melanjutkan keturunan. As-Saffat 3777. Dengan demikian setiap orang yang ada di muka bumi ini adalah dari jenis Adam yang dinisbatkan kepada ketiga anak Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Begitu. 8. Bantahan terhadap orang yang mengingkari adanya angin topan. Ada kelompok orang Persia dan India yang mengingkari terjadinya angin topan, tapi ada sebagian mereka yang mengakuinya. Mereka mengatakan angin topan itu terjadi di daerah Babilonia dan tidak sampai kepada kita. Lebih lanjut mereka mengatakan, dan kami masih terus menerus menjalankan kerajaan dan kekuasaan secara bergantian dari sejak Keomarats yakni Adam sampai zaman sekarang ini. Demikianlah yang dikemukakan oleh para pemuka Majusi, yaitu para penyembah api dan pengikut syaitan. Hal itu merupakan bentuk kebodohan dan kekufuran mutlak, kedunguan sekaligus kedustaan terhadap Rabb pemilik bumi dan langit. Seluruh pemeluk agama telah sepakat mengakui adanya peristiwa angin topan tersebut yang menimpa seluruh negeri yang ada di muka bumi, dan tidak tersisa seorang pun dari hamba-hamba Allah yang kafir, sebagai wujud pengabulan doa nabinya yang mendapatkan dukungan dan pelindungan, sekaligus sebagai bentuk pemberlakuan apa yang telah ditetapkan lebih awal, yaitu takdir. Ya, kalau kita percaya Al-Quran, boleh mereka menolak ya, mereka juga nolak dengan keraguan-raguan enggak ya. Mereka enggak yakin apa yang mereka tolak tuh mereka enggak yakin. Gitu. Ya, kalau kita jelas yakin ada Al-Quran ya. Begitu. Nah, ini hendaklah orang beriman bersyukur mendapatkan informasi yang akurat, detail, dan rinci. Sebagian ya rinci atau detail, sebagian mujmal secara umum saja. Yang jelas baik detail atau mujmal kita dapatkan dengan cara yang benar, yaitu dapat dipercaya. Alhamdulillah. Dan inilah nikmatnya kita membaca kisah-kisah di Al-Quran. Semua fakta. Masalah orang nggak percaya itu urusan mereka. Nanti mereka bertanggung jawab terhadap kepada Allah terhadap berita yang Allah telah sampaikan. Nomor 9. Sekilas tentang Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, ya ini halaman 159-nya. Innahu kana abdan syakura. Sungguhnya dia Nabi Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Surat Al-Isra 17 ayat 3. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat makan, minum, berpakaian, dan dalam semua aktivitasnya. Dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,
Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aklah fa yahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbah fa yahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah selalu meridhoi seorang hamba yang memakan makanan, lalu dengan makanan itu yang memujinya, atau meminum minuman, lalu yang memujinya. Itu riwayat Anas bin Malik dari Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim 2734, At-Tirmidzi 1816 dan Nasai, ya. Begitu. Silakan dicek bagi yang mau. Yang jelas orang yang banyak bersyukur adalah yang berbuat dengan penuh ketaatan hati, ucapan dan perbuatan. Dan rasa syukur itu bisa berwujud ini dan ini. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair, afadat kumut na'ma'u minni thalatha, yadi walisani wa dhamiral muhajjabah. Ada 3 hal dariku yang memberitahu kalian, tanganku, lisanku, dan hati nurani yang terhijab. Itanya syair. Lalu di halaman 159, ya, kita bacakan 10 wasiat Nabi Nuh kepada anaknya. Ini mendekati akhir-akhir kisah Nabi Nuh alaihissalam. Wasiat Nabi Nuh pada anaknya dari Abdullah bin Amr, dia menceritakan, yang artinya, kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang dari penduduk padang pasir datang dengan mengenakan jubah yang dilapisi sutera bergaris. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah bahwa sahabat kalian ini telah merendahkan martabat setiap penunggang kuda, atau mengatakan ia ingin merendahkan martabat setiap penunggang kuda dan mengangkat derajat setiap pengembala. Lebih lanjut dia menceritakan, kemudian Rasulullah mengambil jubahnya seraya bersabda, maukah aku perlihatkan kepadamu pakaian orang yang tidak berakal? Selanjutnya beliau bersabda, sungguhnya Nabi Nuh ketika menghadapi kematian berpesan pada anaknya, sungguhnya aku akan berwasiat padamu, yaitu aku perintahkan kepadamu untuk mengakui bahwasanya tidak ada ilah yang hak selain Allah. Seandainya langit 7 lapis dan bumi 7 tingkat diletakkan di salah satu daun timbangan dan kalimat La ilaha illallah di daun timbangan yang lain, niscaya timbangan kalian tauhid itu akan lebih berat. Aku wasiatkan pula supaya engkau selalu mensucikan dan memujinya, karena dengannya terjalin segala sesuatu, dan dengannya pula makhluk ini dikaruniakan rezeki. Dan aku juga melarangmu dari kemusyrikan dan kesombongan. Abdullah bin Amr melanjutkan, lalu kukatakan, atau ada yang bertanya, ya Rasulullah, mengenai syirik, kami telah mengetahuinya. Lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan itu? Apakah maksudnya seorang di antara kami punya 2 terompah dengan 2 tali yang sangat bagus? Tidak, jawab beliau. Apakah karena pakaian dikenakan seorang di antara kami? Tanyanya. Tidak juga, saat beliau. Apakah karena seorang di antara kami mempunyai binatang yang ditungganginya? Beliau jawab, juga tidak. Dia bertanya lagi, apakah karena seorang di antara kami mempunyai beberapa sahabat yang belajar kepadanya? Ya. Beliau tetap menjawab sama, ya, yaitu tidak. Ditanyakan, lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan tersebut, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menentang kebenaran dan menghinakan orang. Ya, begitu. Hadis ini bersanad sahih. Ya, batarul haq wa qamtun nas. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Al-Baihaqi dalam Kitab Asma wa Sifat dengan sanad sahih, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Demikian kajian kita mengenai Nabi Nuh alaihissalam yang disampaikan dalam kitab yang pertama sampai halaman 160. Lalu kita lanjutkan ke nanti insyaallah, ya, kajian
selanjutnya di kajian yang ke-20 kalau nggak salah, ke-20 ya, tentang Nabi Hud alaihissalam. Ya, insyaallah ya kita akan bacakan bersama tentang kisah Nabi Hud alaihissalam di halaman 160 ya, 160 ya, 161. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.